Seorang terapis pijat mengangkat telepon pelanggan. Ketika dia pergi untuk mengembalikan telepon, tidak mengerti mengapa dia diperhatikan oleh manajer perusahaan itu. Sejak saat itu nasibnya juga berubah. Gadis ini berkeringat dan sedang memijat pelanggannya, namanya si Jia. Telah bekerja keras sepanjang hari. Dia sangat lelah sekarang. Tapi pelanggan ini tidak peduli apakah dia lelah atau tidak. Terus-menerus memintanya untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Liu, meningkatkanlah kekuatanmu. Sangat sulit bagi pelanggan untuk tertidur. Si Jia akhirnya mendapat sedikit istirahat. Pada saat itu, Nona Li, direktur perusahaan sekuritas, membawa saudari-saudari yang baiknya ke spa. Nona Li adalah pelanggan tetap spa ini. Yang paling dia sukai adalah teknik pijat si Jia. Meskipun dia sangat lelah, dia hanya bisa mendapatkan kembali semangatnya untuk merawat Nona Li. Percakapan Nona Li dengan saudari-saudarinya semuanya tentang kesepakatan bisnis besar dengan jutaan yuan. Ini membuat si Jia di sebelah mendengar dan langsung bisa mendapatkan kembali semangatnya. Pijat yang nyaman. Nona Li mengeluarkan dari tasnya setumpuk uang kertas dan memberikannya kepada si Jia. Tip yang murah hati seperti itu juga membuat rekan-rekan kerjanya merasa cemburu ketika mereka melihat adegan itu. Setelah dia pergi, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa ponsel Li tertinggal di spa. Jadi dia segera berlari ke perusahaan sekuritas untuk mengembalikan telepon ke Nona Li. Ada pemain saham yang mengira dia adalah seorang karyawan jadi dia meminta pendapatnya. Si Jia hanya mengatakan beberapa patah kata padanya. Tapi kebetulan didengar oleh manajemen senior perusahaan di belakangnya. Kepala biro bernama Liu sangat menghargai dia. Tadi, gadis kecil ini berbicara dengan sangat baik. Pikirkan tentang laporan kami itu. Mahasiswa PhD bekerja sepanjang pagi. Tapi saya tidak bisa mendengar kata apapun yang jelas. Di laporan berikutnya, berikanlah pada Nona Liu ini, siapa nama Anda? Liu Xijia. Liu Xijia. Serahkan tanggung jawab padanya, saya mau mendengarkan dia melaporkan. Direktur Sun dari Departemen Penjualan mengira dia adalah seorang karyawan direkrut. Minta dia bersiap untuk bekerja besok. Dia awalnya datang untuk memberikan telepon kepada Nona Li. Tapi untungnya dapat pekerjaan. Pikirkan tentang Nona yang murah hati Li. Dia memutuskan kalau itu salah, biarkan saja. Datang ke perusahaan sekuritas untuk bekerja. Gadis ini menyilangkan kakinya duduk di mobil mewah untuk melihat pemandangan yang indah. Mobil mewah ini melambat dan berhenti tepat di depan hotel. Orang yang menjaga pintu kemudian mendekat untuk membukakan pintu mobil untuknya. Wanita meletakkan sepatu hak tinggi di jalan. Dia berjalan dengan penuh bangga. Ada dua pengawal di belakangnya juga. Ini mungkin kehidupan wanita kaya. Tapi saat lift terbuka, tiba-tiba dia bertemu seseorang yang persis seperti dia. Dan berkata padanya dengan nada antusias, "Selamat datang. Si Jia, bangun, ada pelanggan tiba." Ternyata itu hanyalah mimpi. Dia adalah terapis pijat dari salon kecantikan. Pelanggan datang ke sini untuk pijat meskipun mereka punya uang. Tapi kepribadian mereka sangat buruk. Sudahkah Anda merasa nyaman? Tidak bisakah kamu melihat aku sedang berbicara dengan orang lain? Apa yang salah dengan gadis ini? Dia, jika dia punya mata untuk melihat, maka tidak akan bertanya seperti itu. Dengarkan aku, apa yang kamu lakukan? Tetapi pijatan tidak membuatku merasa nyaman sama sekali. Apakah kamu tahu pijat atau tidak? Meskipun pijatannya sendiri tidak nyaman. Jadi mengganti orang lain untuk memijat dia. Tapi tak disangka, pelanggan wanita ini langsung melemparkan setumpuk uang kertas. Kamu adalah seorang pelayan, menunjukkan kemuliaan kepada siapa? Aku memberimu kesempatan untuk memijatku, itulah sudah menghargaimu. Tahukah kamu berapa banyak orang yang mengantri untuk membasuh kakiku? Lalu siapa kamu? Mengapa Anda mengutuk orang lain seperti itu? Aku mengutukmu jadi apa? Biarkan aku memberitahumu. Kamu hanya seorang pelayan, kamu tahu. Meskipun miskin. Tapi dia juga bukan tipe orang yang menundukkan kepalanya demi uang. Dia langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi. Tapi pemilik panti pijat ini juga orang yang kejam.
Mereka berdua menyesal tidak bisa benar-benar berubah karyawan ini sebagai budak untuk menggunakannya. Akhirnya suatu hari si Jia tidak tahan lagi. Dia ingin berhenti dari pekerjaan ini. Saya bilang saya tidak bekerja lagi. Cepat membayar gaji saya. Tapi pemilik ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Gaji gak bisa dikasih, kalau tidak bayar deposit gak akan bayar gaji. Jika ingin mendapatkan gaji, harus tinggal untuk bekerja sampai akhir kontrak. Dia dengan marah mengabaikan saran Xiao Hong dan langsung pergi. Gadis itu memutuskan untuk pergi ke perusahaan sekuritas untuk bekerja. Selama dia berusaha sendiri, dia pasti akan berhasil. Berdasarkan apa, kita harus menjadi seperti warga kelas 3. Kehidupan di kota ini. Yang lain mengandalkan hubungan. Aku tidak percaya. Kita mengandalkan diri kita sendiri bisa menjadi sukses. Kalimat ini yang kamu katakan sangat bagus, aku mengundang kamu untuk minum. Lagi. Selamat. Pagi-pagi hari kedua. Si Jia memilih gaun dari lemari Xiao Hong. Dia mengikatkan rambutnya. Dia memakai maskara. Tambahkan sedikit lipstik. Dia bergegas ke perusahaan sekuritas. Tapi setelah dia datang ke sini, Direktur Sun melakukan yang sebaliknya. Boleh saya berbicara langsung dengan Anda? Kami mengatakan yang jujur terakhir kali itu adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Atasan memperkenalkan kami kepada seorang siswa. Tapi kami pikir itu Anda, mohon maaf. Jadi ini adalah kesalahan. Di malam hari ketika dia pulang rumah, tiba-tiba melihat pemilik panti pijat dan Xiao Hong mengenakan pakaian ceroboh. Si Jia marah pada Xiao Hong karena dia menjual tubuhnya demi uang. Dia langsung pindah dari rumah yang mereka berdua sewa bersama. Dia ingin menyewa apartemen 5.000 yuan. Setelah pembersihan keras. Tetapi hasilnya, dia mengetahui bahwa kartu banknya bermasalah. Perantara tidak mendapatkan uang, jadi mereka langsung mengusir si Jia. Dia tidak punya cara yang lain. Hanya bisa kembali ke tempat Xiao Hong. Setelah berkali-kali dia menderita, dia mulai punya rencana baru. Dia berpura-pura menjadi orang kaya. Hanya karena dia ingin mendekati hubungannya dengan Direktur Sun. Setelah sekian lama, Direktur Sun lupa bahwa si Jia datang karena si Jia ingin dia memberinya pekerjaan. Saat ini Direktur Sun sedang makan dengan pelanggan. Tepat pada saat itu, si Jia menelepon. Dia membuka mulutnya untuk bertanya apakah dia masih ingin bersama. Memang dia setuju. Saya sedang minum dengan pelanggan. Maka jangan minum terlalu banyak ya. Minum alkohol terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan Anda. Anda juga datanglah ke sini. Tapi itu tidak baik. Tidak apa-apa di Hotel Xinhua saya menunggu Anda. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa lagi nanti ya. Oke. Dia dibawa ke ruang makan VIP oleh Direktur Sun Ming dari sebuah perusahaan sekuritas. Ini semua adalah pelanggan besar perusahaan. Sun Ming minum sampai mabuk. Tapi masih diundang anggur oleh pelanggan. Sekarang si Jia duduk di sebelah sambil memegang segelas anggur dan berdiri. Maaf semuanya karena saya datang lambat. Jadi saya akan minum cangkir ini untuk dia. Senang bertemu dengan kalian semua. Apakah ini kecantikan yang menyelamatkan sang pahlawan? Baiklah. Dia minum habis segelas anggur putih. Dan berhasil membantu Sun Ming menandatangani kesepakatan yang sukses. Dia sangat simpatik terhadap si Jia ini. Setelah pesta selesai, si Jia di sini untuk membantu Sun Ming menunggu pengemudi datang. Waktu berlalu detik demi detik. Pengemudi terlambat lagi dan tidak muncul. Lihat Sun Ming mabuk di sebelahnya. Di dalam hatinya, dia merasa sedikit khawatir. Tapi dia masih bertanya kenapa supirnya belum datang. Sun Ming mengatakan bahwa pengemudi secara otomatis membatalkan perjalanan. Lalu peluk si Jia diingin menciumnya. Tapi didorong menjauh oleh si Jia. Anda sudah banyak minum. Ya, saya ingin bekerja di perusahaan Anda. Tetapi jika Anda berpikir bahwa jika saya harus membayar harga ini. Kalau begitu, maaf saya tidak membutuhkan lagi. Si Jia sangat marah. Dia ingin berteman dengan Sun Ming karena dia ingin bekerja di perusahaan sekuritas.
Tapi Sun Ming benar-benar ingin memainkan permainan aturan implisit. Si Jia langsung turun mobil. Dia memutuskan tidak masalah jika dia tidak bekerja di perusahaan sekuritas ini. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa keesokan harinya dia menerima pemberitahuan Sun Ming untuk pergi bekerja. Sun Ming meminta maaf pada si Jia karena kejadian kemarin terjadi di dalam mobil. Dan dengan tulus mengundangnya ke perusahaan untuk bekerja. Begitulah cara dia berubah dari seorang gadis pijat menjadi karyawan perusahaan sekuritas. Akhirnya, dia tidak perlu melihat ekspresi di wajah bosnya lagi.